Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini melalui video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran sirah kelas 6. Melalui video ini nanti saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan tentang pelajaran sirah. Pelajaran 2 yaitu yang berjudul Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada bab ini nanti kita akan membahas bagaimana sejarah atau cerita tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu 1. Silsilah dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 573 Masehi. Semasa jahiliyah bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy at-Tamimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Tamim. Abu Bakar dikenal sebagai Al-Atiq karena bagusnya wajah beliau. Setelah masuk Islam, beliau juga dikenal Al-Atiq, yaitu orang yang membebaskan, karena Abu Bakar yang membebaskan para sahabat dari penindasan kaum kafir Quraisy. Dan juga beliau digelari oleh Nabi Muhammad SAW dengan As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan Nabi Muhammad kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. 2. Memahami keislaman dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sub 1. Keislaman Abu Bakar. Sebelum datangnya Islam, antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad sudah saling mengenal. Persahabatan mereka terjalin dengan erat baik ketika berdagang maupun bertetangga. Keislaman Abu Bakar bermula ketika ia pergi ke Syria atau ke Sam. Ketika di Syria, ia sering mendengar akan datangnya seorang nabi, sama seperti yang ia dengar dari Waraqah bin Nufail, yaitu salah seorang kerabat Khadijah radhiyallahu anha. Orang-orang ahlu kitab Syria dan Makkah sepakat bahwa akan ada nabi yang diutus di Makkah. Setelah bangun, Abu Bakar As-Siddiq menemui seorang pendeta. Pendeta tersebut mengatakan akan datang nabi yang ditunggu-tunggu dan Anda akan beriman kepadanya dan akan menjadi yang paling bahagia karenanya. Mendengar kata pendeta itu, Abu Bakar As-Siddiq menjadi bahagia dan segera bersiap-siap kembali ke Makkah. Ketika sampai di Makkah, Abu Bakar ditemui Abu Jahal bin Hisham. Setelah menyambutnya, Abu Jahal menceritakan Muhammad mengatakan bahwa dirinya telah diutus sebagai nabi dan mendapat wahyu, dan ditemui oleh malaikat Jibril. Mendengar cerita Abu Jahal, Abu Bakar semakin bersinar wajahnya dan berkata, "Jika demikian, benarlah ia." Mendengar jawaban Abu Bakar yang diharapkan menasihati Muhammad agar kembali kepada agama nenek moyang, ternyata membenarkannya. Abu Bakar segera menemui Nabi Muhammad di rumahnya. Setiba di rumah beliau, Abu Bakar mengatakan apa yang ia dengar dari orang-orang bahwa Muhammad diutus sebagai nabi. Mendengar cerita itu, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Kemudian apa yang kamu ucapkan?" Abu Bakar menjawab, "Jika demikian benarlah dia." Setelah itu, Abu Bakar membaca 2 kalimat syahadat, tanda ia telah masuk Islam. Keislaman Abu Bakar As-Siddiq telah membawa pengaruh besar di kalangan kaum bangsawan Quraisy. Beberapa orang pemuda bangsawan seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti jejak langkahnya. Abu Bakar As-Siddiq dikenal seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya, cerdas akal, tinggi akhlak, lemah lembut, dan penyantun. Sub 2. Pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak beberapa lama setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal sebagai saudagar yang kaya itu
telah meninggalkan perdagangan dan usaha pribadi miliknya. Lalu ia menyerahkan segenap kekayaan dan jiwa raganya untuk perjuangan menegakkan Islam bersama Nabi Muhammad. Karena andilnya dalam perjuangan Islam, agama Islam mendapatkan kemenangan, dibuktikan dengan keislamannya beberapa tokoh Quraisy. Abu Bakar dengan hartanya juga membebaskan orang-orang yang ditangkap dan disiksa. Salah seorang budak yang dibebaskan Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal teguh imannya dan menjadi muazin di masjid Rasulullah. Tatkala kekejaman musyrikin terhadap kaum muslimin yang sedikit jumlahnya di Makkah semakin hebat dan membahayakan, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu bahwa Nabi akan berhijrah bersama Abu Bakar. Mendengar ucapan Nabi, Abu Bakar gembira, bahkan sampai menangis, lalu mempersiapkan diri untuk berhijrah bersama Nabi. Demikian pengorbanan dan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat yang sama-sama mengalami kesulitan dan kesusahan bersama Nabi SAW dalam menyampaikan seruan atau dakwah Islam. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah jauh dengan baginda Nabi SAW sepanjang hidupnya dan menyertai semua peperangan yang dihadapi oleh baginda. Beliau bukan saja berjuang menegakkan agama Islam dengan segenap jiwa raganya, bahkan juga dengan kekayaannya. Sungguh beliaulah yang banyak berkorban harta untuk menegakkan agama Islam. Bahkan seluruh harta kekayaannya telah habis dipergunakan untuk kepentingan perjuangan menegakkan kalimat Allah. 3. Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar datang dengan menunggang kuda dari rumah beliau yang berada di daerah Sun. Beliau turun dari kudanya, kemudian masuk ke masjid. Beliau tidak mengajak seorang pun untuk berbicara, sampai akhirnya masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah yang ditutupi dengan kain, kemudian mengecup keningnya. Abu Bakar keluar ketika Umar bin Khattab berbicara di hadapan orang-orang. Maka Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar enggan untuk duduk. Abu Bakar berkata, "Amma ba'du, barang siapa yang di antara kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi jika kalian menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati." Maka Umar pun luluh hatinya dan bisa ikhlas dengan kepergian kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi Muhammad telah kembali ke pangkuan Robnya. Umar yang terkenal keras dan tegas pun bisa luluh hatinya karena kebijaksanaan dan kelembutan hati Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah, ada perselisihan di antara Muhajirin dan Ansor untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Kemudian Abu Bakar berkata, "Kami adalah pemimpin, sedangkan kalian para menteri." Habab bin Munzir menanggapi, "Tidak, dan demi Allah, kami tidak akan melakukannya. Dari kami ada pemimpin, dan dari kalian juga ada pemimpin." Abu Bakar menjawab, "Tidak, kami adalah para pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Mereka kaum Muhajirin adalah suku Arab yang paling adil, yang paling baik nasabnya. Maka baiatlah Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Umar menyela, bahkan kami akan membaiatmu. Engkau adalah Sayyid atau Tuan kami, orang yang terbaik di antara kami dan paling dicintai Rasulullah. Umar lalu memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya, yang kemudian diikuti oleh para sahabat lainnya. Ada beberapa gelar yang disandingkan kepada Khalifah Abu Bakar. Ketika itu, ada sahabat yang mengatakan gelar Khalifatullah. Namun, Abu Bakar lebih senang dengan Khalifatul Rasulullah yang artinya pengganti Rasulullah. Sedangkan di kemudian hari, Umar bin Khattab diberi gelar Amirul Mukminin.